Nah, untuk kali ini floor dan panggung sepenuhnya untuk Mas Supidi untuk mendiskusikan soal tradisi sebagai basis tajdid pemikiran Islam. Monggo, Mas Supidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Tentu ini satu kehormatan besar buat saya diundang oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kampus Universitas Islam terbaik dan dengan prestasi yang cukup membanggakan. Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Zuli Qadir, Dr. Syifa, dan seluruh sivitas akademika di UMY. Yang kedua, saya ingin mengaturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada Profesor Amin Abdullah. Beliau telah menjadi juru bicara terbaik pikiran-pikiran saya di Surah Muhammadiyah. Saya kira apa yang diringkaskan oleh Mas Amin dan persetujuan-persetujuan dari beliau itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk diskusi pada siang ini. Tapi karena sudah diagendakan, saya harus berbicara. Tapi apa yang disampaikan Mas Amin, semuanya saya kira merefleksikan apa yang saya pikirkan, saya gelisahkan. Dan saya terharu Mas Amin yang begitu saya hormati sebagai seorang tokoh pemikir Muhammadiyah berkenan untuk membaca coretan-coretan sederhana di Surah Muhammadiyah yang alhamdulillah sekarang sudah sampai 19 atau 20 atau 21 edisi. Rasa terima kasih saya kepada Buya Hajrianto. Beliau adalah orang mengenal beliau sebagai seorang politisi, seorang yang berkiprah lama di politik, tapi saya mengenal beliau sebagai seorang alim. Seorang yang pengetahuan keagamaan luas sekali dan saya seringkali ngobrol diskusi sama beliau. Tentu saja tak lupa terima kasih pada Buya Syafi'i yang telah membimbing saya setibanya di Indonesia. Beliau ini adalah guru bangsa, guru kita semua di Muhammadiyah. Saya selalu memberikan rasa respek yang tinggi pada beliau. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih khusus kepada my best friend, teman sahabat intelektual terbaik saya, Profesor Mun'im Siri, yang tak terduga oleh saya hadir pada momen penting ini. Mun'im Siri adalah sahabat terbaik saya dalam intelektual. Kita banyak berdebat, berdialog, dan persahabatan kita mungkin lebih dari 25 tahun karena beliau ada dosen saya waktu di Yayan dan sekarang menjadi profesor di Notre Dame. Terima kasih, Kek. Saya manggil beliau Kek, anak Madura, satu-satunya anak Madura yang mengajar di Amerika, saya kira. Atau mungkin ada juga yang lain, cuma saya nggak tahu aja. Saya kira itu pengantar singkat dari saya ya. Saya ingin memulai momen siang ini, acara siang ini dengan satu penegasan bahwa pembaruan Islam memang bukan dengan cara kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi dengan kembali pada tradisi. Kenapa tradisi? Karena Quran tanpa tradisi has no meaning. Quran tanpa dijelaskan melalui tradisi secara spesifik, tradisi tafsir, tidak ada maknanya. Dan saya mengambil posisi yang cukup tegas bahwa makna yang ada dalam Quran
itu adalah produk dari tradisi penafsiran yang berkembang di kalangan mufassirun. Karena itu, saya ingin menegaskan satu tesis saya, bahwa komunitas mufassir, komunitas penafsir adalah satu komunitas yang memproduksi makna dalam teks-teks Quran. Dengan tesis ini, saya mengambil posisi yang tegas bahwa tidak ada makna dalam teks-teks Quran itu sendiri. Makna baru muncul ketika teks berinteraksi dengan tradisi penafsiran, dengan activity of interpretation. Karena itu, slogan pembaruan yang saya gelorakan itu adalah kembali pada tradisi. Saya ingin merehabilitasi makna tradisi yang selama ini sudah begitu mengalami inflasi makna. Tradisi seringkali dipahami sebagai sesuatu hal yang monolitik, sesuatu hal yang terbelakang, sesuatu hal yang menjadi simbol dari kejumutan. Karena itu, saya ingin menggelorakan satu spirit untuk reinventing tradition. Menemukan kembali tradisi. What is tradition here? Apa yang dimaksud dengan tradisi? Tradisi merujuk pada teks, pada makna, pada orang, pada habit of thinking, seperti kata Mas Amin, juga pada peristiwa, pada satu metode yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari satu masa ke masa berikutnya. Karena itu, tradisi itu mengandaikan satu continuity, satu keberlangsungan, satu kelanjutan. Dan metode transmisi bisa dalam bentuk oral, karena itu Quran itu adalah sebenarnya oral text. Pada awalnya adalah oral text, oral speech. Sebelum akhirnya menjadi satu kitab, menjadi satu teks yang tertutup, yang mengandaikan satu buku, yang karena itu seolah-olah ini menjadi satu teks yang kemudian maknanya, teksnya final. Padahal Quran pada fase awal, pada fase kenabian, pada fase wahyuan, itu adalah ongoing recitation. Teks yang terus berlangsung. It's not something as closed text. Bukan suatu teks yang tertutup. Tapi it's always open text. Teks yang selalu terbuka. Karena itu it's always happening. Karena itu selalu peristiwa yang terjadi. Ongoing, happening, dan karena itu juga tepat disebut sebagai reciting. Karena itu peristiwa pewahyuan waktu itu adalah the act of reciting divine word. Satu tindakan untuk reciting, untuk membaca secara keras kalam Tuhan. Karena itu saya ingin reinventing tradition itu dengan memaksud untuk melakukan satu rehabilitasi atas makna tradisi. Buat saya, tradisi adalah esensial. Kunci untuk memahami teks Quran itu sendiri. Tanpa tradisi, the Quran has no meaning. Dan tradisi yang dianggap sebagai hal yang monolitik ini dalam tradisi Islam itu multivokal, banyak suara.
multi tradition, banyak tradisi. Dan multi agency, banyak agensi yang untuk membawa tradisi itu sendiri. Karena itu tradisi dalam maknanya yang secara luas itu bisa merujuk pada tradisi dalam bentuknya seperti sirah yang menjadi esensial untuk memahami Quran. Tradisi tafsir, tradisi hadis itu sendiri, itu semua adalah bagian dari tradition of Islam, tradisi Islam. Kenapa Quran perlu dijelaskan dan perlu dipahami melalui kerangka tradisi? Karena sejumlah hal. Pertama, Quran itu teks yang penuh ambigu. Meskipun teks ini diwahyukan dengan bahasa Arab yang mubin, yang clear, tetapi kalau kita mendekati Quran dan membaca secara hati-hati, banyak sekali teks-teks dalam Quran itu bersifat ambigu. Dan karena itu, saya akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa sangat sulit sekali untuk memahami Quran hanya dengan kembali pada Quran. Sangat sulit sekali. Dan nanti bisa saya contohkan betapa sulitnya memahami teks Quran yang penuh ambigu itu. Itu salah satu alasan. Alasan kedua adalah teks Quran setelah mengalami proses yang disebut dengan proses kanonisasi ini, itu menjadi teks yang terlepas dari konteks. Kanonisasi Quran menjadi satu mushaf, itu membuat umat Islam, jika hanya kembali pada Quran, dia kehilangan konteks. Padahal teks Quran itu hanya mungkin dipahami dengan melihat konteks. Konteks pewahyuan itu tidak di-preserve dalam Quran, tapi di-preserve dalam satu genre yang disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Dan sababun nuzul ini sesuatu yang eksternal to the Quranic text. It's not something internal within the text of the Quran, tapi satu hal yang eksternal. Karena eksternal, dia kita butuhkan untuk memahami Quran. Kembali pada Quran, kita hanya membaca teks-teks Quran saja. Asbabun nuzul itu di luar teks Quran. Karena itu, ini harus dipakai untuk memahami dan menjelaskan konteks pewahyuan itu sendiri. Dan ketiga, di Quran itu banyak sekali kata-kata asing yang originnya tidak berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali. Dari Syria, dari Ethiopia, dari Hebrew, banyak sekali. Dan kalau kita kembali pada Quran dan membaca teks itu sendiri, kita mengalami kesulitan terhadap kosakata asing yang dalam tradisi Islam disebut dengan gharibul Quran itu sendiri, foreign words of the Quran, kosakata asing dalam Quran. Dan itu kita butuhkan untuk memahami teks-teks Quran itu sendiri. Dan tak kalah penting argumen bahwa kenapa pentingnya tradisi untuk memahami Quran, karena Quran itu teks yang bersifat alusif, teks yang referensial, teks yang seringkali merujuk pada satu peristiwa, satu kejadian, satu nama, satu event, tetapi kadang semua itu tidak di-preserve Quran, di-preserve dalam teks Quran itu sendiri. Karena itu ini harus kita pakai untuk menjelaskan
makna yang akhirnya diproduksi oleh komunitas penafsir terhadap Quran itu sendiri. Dan saya bisa memberikan banyak sekali argumen kenapa kita perlu memahami Quran dengan bantuan tradisi itu sendiri. Nah, saya ingin fokus pada satu tradisi. Sebenarnya tradisi dalam Islam itu kaya sekali, dan saya tidak menutup diri terhadap berbagai tradisi. Entah itu tradisi di Islam di dunia modern, di abad pertengahan, awal klasik, dan seterusnya. Tetapi saya ingin fokus pada tradisi tafsir di periode awal Islam. Kenapa saya perlu kembali kepada tradisi awal Islam ini? Ada sejumlah alasan. Tapi dengan kembali pada tradisi awal, saya tidak menutup diri terhadap tradisi yang begitu berkembang secara produktif pada periode pertengahan, pada periode modern, dan itu bagian dari khasanah kekayaan Islam itu sendiri. Tapi kenapa saya perlu kembali kepada tradisi awal? Ada sejumlah alasan. Pertama, tradisi awal ini adalah fondasi intelektual yang kokoh, yang orisinal, dan inovatif dalam penafsiran Quran itu sendiri. Karena itu, ini terbukti ketika kita membaca tafsir di periode pertengahan maupun modern, itu rujukannya seringkali, untuk tidak mengatakan selalu, pada otoritas komunitas penafsir di periode awal ini. Karena periode awal ini selalu menjadi rujukan yang otoritatif ketika ingin memperoleh satu penafsiran, pendapat terkait dengan Quran yang memang sulit dipahami sesuai istilahnya sendiri. Dan juga tak kalah pentingnya sebenarnya adalah komunitas penafsir awal Islam ini, yaitu adalah mereka itu adalah sahabat, tabi'in, dan mereka yang hidup beberapa dekade setelah tabi'in, adalah relatif dekat dengan periode kenabian dan periode pewahyuan. Ini menjadi satu privilege di generasi awal. Karena mereka tahu pada periode awal ini, kita berasumsi bahwa mereka lebih tahu tentang momen pewahyuan, tentang peristiwa kenabian, tentang apa yang terjadi pada fase ketika Quran itu turun kepada Muhammad. Kita tidak bisa tahu bagaimana momen Muhammad menerima wahyu atau momen Muhammad bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan atau Gabriel hanya dengan kembali pada Quran. Kita tidak tahu. Hanya kembali pada Quran, kita tidak memperoleh satu pemahaman, satu makna siapa sebenarnya yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Dan karena itu, tradisi menjadi penting dan esensial karena semua terkait dengan momen-momen pewahyuan, momen kenabian, dan seterusnya, itu di-preserve melalui tradisi. Melalui tradisi. Secara khusus di-preserve dalam tradisi tafsir. Di-preserve dalam tradisi tafsir. Sehingga tafsir ini menjadi penting sekali, menjadi esensial, menjadi kunci untuk memahami Quran. Tanpa tafsir, tanpa komunitas penafsir, Quran menjadi teks yang sulit sekali dipahami. Orang mengatakan misalnya, bagaimana dengan tafsirul Quran bi Quran?
Loh, yang menemukan metode tafsir Quran bil Quran itu kan bukan Quran sendiri. Tapi Muqatil sudah memperkenalkan itu. Muqatil sudah memperkenalkan itu. Muqatil, kenapa saya senang sekali merujuk pada Muqatil? Karena dialah penafsir brilian pada periode awal Islam yang karyanya diabaikan oleh Tobari. Tetapi sebenarnya dialah penafsir awal Islam yang memproduksi kitab tafsir secara utuh. Dan seringkali apa yang ditafsirkan oleh Muqatil tidak di-preserve dalam tafsirnya Tobari. Karena itu kita harus memperbarui dan menemukan kembali makna tradisi yang lebih positif, yang lebih produktif, yang lebih inovatif. Karena apa? Karena dalam tradisi tafsir, Quran itu di-preserve. Tentu saja Quran juga di-preserve dalam tradisi-tradisi lain. Tapi satu-satunya tradisi yang mempreserve Quran secara komplit, secara penuh, itu adalah di tradisi tafsir. Dan tak kalah pentingnya, melalui tradisi tafsir, tradisi penafsiran, kita memperoleh satu event, satu peristiwa. Kita memperoleh satu yang disebut dengan sanad. Meskipun saya sadar betul bahwa tidak semua tafsir memberikan sanad, tetapi di tafsir Tobari Anda akan memperoleh sanad yang begitu panjang. Sanad ini penting karena tradisi itu mengandaikan satu interconnectedness, satu keterkaitan. Dan keterkaitan itu adalah bagian dari tradisi yang kemudian menjadi satu the guild of tradition, mata rantai tradisi itu sendiri. Di hadis juga ada sanad tentu saja. Tetapi yang unik, yang menarik dalam tradisi tafsir, semangat interconnectedness, semangat untuk saling terkait, ittisoliyah, itu sangat kuat sekali. Karena itu, kolega saya di Amerika, sekarang ngajar di Toronto, Walid Saleh, memberikan satu makna yang cukup bagus terhadap tradisi tafsir sebagai tradisi yang bersifat genealogis, genealogical tradition. Tradisi yang bersifat genealogis ini karena apa? Karena tradisi ini punya satu kelanjutan. Seorang penafsir ketika menulis tafsir, dia tidak bisa ngabaikan tradisi tafsir yang berkembang di eranya maupun di era sebelumnya. Karena itu, dalam tradisi tafsir, Anda menemukan banyak otoritas yang dikutip, yang dijadikan rujukan, dan mereka menjadi satu otoritas komunitas penafsir yang otoritatif. Tentu tidak semua otoritatif. Tetapi pada fase awal Islam ini, pada fase yang oleh Ibnu Taimiyah disebut dengan, saya senang sekali Mas Amin mengingatkan saya pada Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah menyerukan yang disebut dengan salafus soleh. Salafus soleh itu sendiri. Salafus soleh ini yang sekarang menjadi satu rujukan di kalangan kelompok Islam yang lain, tetapi rujukan dalam bentuk untuk dijadikan satu model keberagamaan. Tidak sebagai satu rujukan sebagai the scholarly tradition of Islam. Tidak sebagai rujukan sebagai tradisi intelektual Islam yang kaya. Karena itu ada banyak pertanyaan ke saya. Anda mengajak
umat Islam untuk kembali kepada tradisi salafus soleh ini. Terus apa yang membedakan Anda dengan Ibnu Taimiyah? Saya penting melakukan satu distingsi ini. Karena apa? Karena Ibnu Taimiyah menjadi figur sentral bukan hanya di kalangan Islamis. Dan dia sering sekali disebut sebagai the father of modern Salafism. Tapi saya ingin melihat Ibnu Taimiyah secara lain sama sekali. Dan kita mengenal Ibnu Taimiyah karena figur pembaharu Islam, Cak Nur itu sendiri, yang memang studi disertasinya di Chicago tentang Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah. Tapi ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian saya, tetapi diabaikan oleh Cak Nur, yaitu adalah perhatian Ibnu Taimiyah pada salafus soleh dan juga pada tafsir itu sendiri. Pada Cak Nur, kita tidak memperoleh apresiasi Cak Nur terhadap the field of interpretation. Rujukan Cak Nur, Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Asad, ya paling jauh ke tafsir modern, Abduh Ridho misalnya. Dan ini saya mungkin Cak Nur lebih punya dipengaruhi oleh Rahman yang memang mengabaikan tradisi tafsir sepenuhnya dalam major theme of the Quran itu sendiri. Rahman kembali kepada Quran dan menafsirkan Quran secara langsung, tanpa bantuan sedikit pun dari tradisi. Tapi kesimpulan Rahman antara lain, misalnya bahwa apa yang dilihat Muhammad dalam surat Najm itu adalah Tuhan, adalah kesimpulan yang antara lain sudah ditemukan oleh Muqatil bin Sulaiman dalam tafsir itu sendiri. Dan saya ingin membuktikan bagaimana saya penting melakukan distingsi ini untuk membedakan saya dengan Ibnu Taimiyah dan juga untuk membedakan saya dengan Cak Nur. Saya menghargai Ibnu Taimiyah, juga Cak Nur menghargai Ibnu Taimiyah dengan berbeda alasan. Alasan saya lebih pada Ibnu Taimiyah memberikan penghargaan yang luar biasa pada tradisi awal ini, pada tradisi salafus soleh yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dirujuk Ibnu Taimiyah sebagai tradisi salafus soleh itu. Dan tak kalah pentingnya rujukan Ibnu Taimiyah pada salafus soleh ini satu bukti bagaimana apresiasi dia terhadap generasi penafsir awal Islam yang menjadi komunitas yang otoritatif dalam menafsirkan Quran itu sendiri. Saya ingin menunjukkan 2 hal titik perbedaan yang signifikan antara rujukan saya pada generasi awal ini dengan apa yang dirujuk oleh Ibnu Taimiyah pada generasi awal. Pertama, Ibnu Taimiyah meyakini satu keyakinan bahwa baik kata-kata, kalam, maupun makna itu adalah divinely revealed, terwahyukan kepada Muhammad. Jadi lafaz dan makna itu adalah divinely given. Sesuatu yang terberikan pada momen pewahyuan itu sendiri, baik lafaz maupun maknanya. Karena itu
dalam karya Ibnu Taimiyah tentang Muqaddimah fi Usuli Tafsir, satu karya yang belum memperoleh perhatian kesarjanaan dari para sarjana modern, dan karya ini teori Ibnu Taimiyah tentang tafsir diaplikasikan secara sempurna oleh murid terbaiknya Ibnu Katsir itu sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam pengantar itu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ma'anil Quran maupun alfatnya itu dijelaskan Muhammad kepada sahabat. Jadi ketika Muhammad menerima wahyu dan kemudian menyampaikan kepada sahabat, yang disampaikan Muhammad itu bukan hanya kalamullah, bukan hanya divine speech, tetapi juga divine meaning. Jadi kata dan maknanya itu menurut Ibnu Taimiyah itu disampaikan Muhammad kepada sahabat. Kalau saya berbeda dengan Ibnu Taimiyah dalam hal bahwa makna itu adalah tidak terberikan pada momen pewahyuan kepada Muhammad. Tetapi makna itu adalah baru muncul ketika teks ini berinteraksi secara histeris dengan komunitas penafsir ini. Karena itu saya mengambil satu tesis yang cukup berbeda dengan tesis umumnya kaum pembaharu, umumnya mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, dengan mengatakan bahwa lokus makna itu tidak berada pada teks. Lokus makna itu berada pada pikiran komunitas penafsir. Perbedaan kedua antara gagasan yang saya ajukan sebagai slogan pembaharuan melalui tradisi tafsir yang membedakan ini dengan Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah tidak melihat bahwa makna-makna yang saya sebut sebagai tidak tunggal, tidak sama, tidak monolitik, tetapi seringkali plural, seringkali variatif, bahkan kontradiktif, itu adalah humanly constructed. Dan saya berpendapat dan berargumen bahwa karena lokus makna ini tidak berada pada teks, tetapi berada pada pikiran dan komunitas penafsir, maka penafsir satu dengan penafsir lain biasa berbeda. Dan perbedaan di kalangan penafsir itu sudah terjadi pada periode awal Islam. Sudah terjadi pada awal Islam. Kalau saya menegaskan bahwa komunitas penafsir inilah bukan menggali makna dari Quran, bukan begitu. Menggali makna dari Quran itu mengandaikan makna itu ada di teks. Sehingga tugas penafsir itu just trying to get meaning from the text. That is not my business. Temuan saya menegaskan bahwa the meaning is not inherent in the text. And there is no meaning in the text itself. The meaning is located.
in the mind of its interpreters. Makna yang diatributkan pada Quran itu sendiri, pada teks-teks Quran, itu adalah produk dari pikiran penafsir. Karena itu, tesis utama saya adalah komunitas penafsirlah yang sebenarnya membawa, bring meaning to the text. Dan tafsir itu adalah a process of meaning production. Tafsir adalah satu proses dari seorang mufasir untuk memproduksi makna itu sendiri. Karena tafsir adalah proses produksi makna di kalangan komunitas mufasir, maka it is impossible jika Anda akhirnya hanya menemukan makna yang tunggal dan monolitik. Ibnu Taimiyah menyadari ada makna yang berbeda-beda. Karena itu makna yang berbeda-beda pada generasi awal ini, terutama generasi sahabat, Ibnu Taimiyah mengatakan itu sedikit saja. Dan itu tidak mengandaikan kontradiksi. Karena itu istilah Ibnu Taimiyah ikhtilaf tanawu. Jadi hanya perbedaan dari segi ekspresi, dari segi cara mengungkapkan tentang satu makna. Misalnya Ibnu Taimiyah merujuk tentang nama-nama Tuhan misalnya. Sifat-sifat Tuhan. Atau nama-nama Quran dan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu memang banyak. Tapi kesemuanya itu, kata Ibnu Taimiyah, ya hanya menunjuk pada satu hal, yaitu adalah nama itu sendiri. Begitu juga nama-nama Quran misalnya. Quran itu disebut kitab, disebut furqan, disebut dzikr, disebut yang lain lagi di misalnya kalau saya rujuk pada Suyuti misalnya, Quran itu pada awal juga disebut Taurat, juga disebut Injil. Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat Suyuti. Pendapat Suyuti. Anda bisa cek di tafsirnya Suyuti. Nah, saya berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ini bukan soal variasi atas satu hal yang menunjukkan hal yang sama. Ikhtilaf tanawu tadi. Tapi buat saya tidak. Ini sudah mengandaikan satu kontradiksi. Makna yang plural, beragam, dan akhirnya kontradiktif itu sendiri. Dan saya menunjukkan banyak sekali tentang bagaimana makna-makna dalam teks-teks Quran itu adalah makna yang beragam, yang plural, dan kontradiktif. Dan itu disingkap oleh ulama, oleh mereka yang disebut dengan mufassirun, ahlu tafsir. Tobari menyebutnya sebagai ahlu takwil. Dan kalau kita kembali kepada tafsirnya Tobari, Anda bisa menangkap bagaimana makna-makna diproduksi sedemikian banyak. Dan Tobari akhirnya melakukan satu otorisasi makna yang dia anggap sebagai as-soh, sebagai yang paling benar. Yang benar. Nah, saya ingin menunjukkan, karena saya sudah banyak memberikan contoh dalam ceramah-ceramah tentang pembaruan Islam, saya ingin jadi setiap bulan saya menambah 2 contoh-contoh yang selalu baru dalam kolom saya di Suara Muhammadiyah. Saya ingin memberikan contoh tentang makna Hanif. Ada surat Al-Rum itu berbunyi
fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Kalau kita kembali pada Quran, what is exactly the meaning of hanifan? Kalau umat Islam tidak tahu bahasa Arab, mereka akan menengok terjemahan. Karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maknanya hanya diketahui oleh mereka antara lain yang tahu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini luas sekali, baik dari segi ekspresi maupun dari segi keragaman makna. Karena itu syarat utama untuk mengetahui itu harus tahu bahasa Arab. Saya ingin mengecek dari 3 among the greatest modern Islamic intellectual Indonesia, Cak Nur, Buya Hamka, dan Quraish Shihab. Cak Nur tentu saja tidak kembali kepada tafsir. Karena Cak Nur itu rujukannya selalu pada Quran. Karena itu dengan kembali pada Quran, Cak Nur mengatakan bahwa hanifan itu, hanif dalam surat Ar-Rum ayat 30, itu bermakna satu dan sama, tunggal dan monolitik, yaitu adalah agama yang benar. Dan konstruksi hanifan sebagai agama yang benar ini bisa ditemukan dalam karya Cak Nur, Islam, Doktrin dan Peradaban. Dia kutip surat Ar-Rum kalau tidak salah sekitar 4 kali, dan makna yang dia sajikan konsisten, yaitu adalah makna yang tunggal dan sama, yaitu adalah hanifan, merujuk lidini hanifan, itu din agama, hanifan dia terjemahkan sebagai yang benar. Jadi agama yang benar. Itu pendapat Cak Nur. Dia tidak menengok pada tradisi tafsir, dia kembali Quran menafsirkan sendiri. Saya tidak berani melakukan itu. Karena apa? Karena saya ingin menghormati the great tradition of learning among the ulama. Itu kenapa saya kembali pada tradisi, karena ini bagian dari penghormatan saya kepada ulama yang telah menafsirkan Quran dan mempreserve penafsiran mereka dalam satu genre yang disebut dengan tafsir itu sendiri. Kalau saya mengecek kembali makna dari hanifan itu sendiri, lidini hanifan, dalam tradisi tafsir, saya tidak memperoleh makna sama dan tunggal seperti yang disajikan oleh Cak Nur. Lidini hanifan oleh Cak Nur dimaknai sebagai agama yang benar. Saya kembali kepada tradisi, dan tradisi awal Islam yang sering kali saya rujuk adalah dari tafsir Muqatil bin Sulaiman itu sendiri. Muqatil ini adalah storyteller, al-qas, yang banyak sekali memperoleh informasi, memperoleh riwayah, memperoleh report dari yang disebut dengan Israiliyat. Apakah makna hanifan itu adalah sama dengan yang dipikirkan Cak Nur oleh Muqatil? Makna hanifan itu adalah orang yang tulus, mukhlison, sincere. Jadi ketulusan ini adalah karakter utama seorang hanif yang memiliki spirit ikhlas, spirit sincerity, spirit ketulusan ketika beribadah kepada Tuhan. Dan karena itulah hanifan oleh Muqatil bin Sulaiman ditafsirkan sebagai mukhlison. Sudah berbeda dengan yang disampaikan Cak Nur. Hanifan mukhlison. Ini Muqatil. Satu pendapat dari Muqatil.
Yang kedua, saya kembali pada tradisi tafsir yang diatributkan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini orang yang didoakan Nabi sebagai terjemahan Al-Quran. Sebagai a great and excellent interpreter of the Quran. Apakah makna hanifan menurut Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, hanifan di situ bermakna hajan. Orang yang berhaji. Pilgrims. Ini sudah tidak ada kaitannya dengan mukhlison maupun agama yang benar tadi. Udah berbeda. Udah berbeda. Dan pada konteks lain, Muqatil juga punya referensi sebagai hanifan sebagai haji itu sendiri, sebagai pilgrims, sebagai orang yang berhaji. Tapi Abdullah bin Abbas memberikan makna ini sebagai haji ini karena dia mengamati bahwa hanif ini adalah merujuk pada seorang yang menunaikan haji. Karena itu hanifan itulah hajj pada itu. Orang yang menunaikan haji. Kita sudah mendapatkan tafsir dari Muqatil, tafsir dari Abdullah bin Abbas. Sekarang kita ke tafsir Tobari. Tafsir Tobari ini saya saya ingin mengutip dari editor dari tafsir Tobari. Dia adalah Imam Tafsir, leader of the Quranic interpretation. Di Tobari, dia tidak setuju dengan otoritas penafsir awal yang menafsirkan hanif sebagai hajj. Karena jika makna hanifiyah terkait haji ke rumah Tuhan adalah benar, maka mereka yang menunaikan haji dan para penyembah berhala di zaman jahiliyah adalah termasuk kategori hunafa, yaitu adalah orang-orang yang hanif itu sendiri. Karena itu Tobari berbeda dengan Muqatil dan berbeda dengan Abdullah ibn Abbas, menafsirkan hanif merujuk pada orang yang lurus, mustaqiman. Orang yang lurus, yang bersikap konsisten pada agama Ibrahim dan mengikuti kredonya. Al-istiqomatu ala dini Ibrahim wattiba'uhu ala millatihi. Begitu kata-kata Tobari, persisnya. Saya kutip ini karena penting sekali. Jadi Tobari menafsirkan hanifan itu sebagai mustaqiman. Orang yang lurus. Straight. Dan saya kira rujukan Tobari yang menafsirkan hanif sebagai mustaqim ini penting sekali. Penting sekali untuk kita ingat, kita preserve dalam memori kita. Karena apa? Karena ini adalah satu makna yang sudah ditemukan Tobari, yang sudah di-preserve dalam Tobari, dan akhirnya muncul dalam dua tafsir besar di Indonesia. Satu tafsir Al-Misbah Quraish Shihab, yang kedua tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Saya ingin sebagai kader Muhammadiyah, rasa respek saya pada Buya Hamka saya tunjukkan dengan membaca tafsir beliau.
And he is the real alim, the real scholar of Islam. Kalau orang berbicara dalam konteks seorang ulama, dialah Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah contoh sempurna dari seorang yang alim, seorang ulama. Ulama yang memang seperti dalam tradisi awal Islam, memproduksi satu tafsir, satu kitab, satu karya. Dan untuk itu disebut ulama. Bukan ulama karena stempel dari institusi tertentu, bukan ulama stempel dari jabatan tertentu, bukan itu. Dalam tradisi Islam, tradisi awal Islam, ulama itu ditunjukkan karena kealimannya pada the multi tradition of Islam itu sendiri. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana Hamka menafsirkan Hanifan ini. Hamka dalam tafsirnya tidak merujuk pada Tobari. Kalau kita hanya membaca tafsir Hamka, kita tidak tahu kemana sebenarnya Hamka ini merujuk. Kata Hamka, saya kutip secara verbatim, Hanif sebagai al-mustaqim, maka tegakkanlah wajah engkau kepada agama dalam keadaan lurus. Jadi Hanifan ini adalah agama dalam keadaan lurus. Tegakkanlah wajahmu, artinya berjalanlah tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syariat oleh Allah untuk engkau. Agama itu adalah agama yang disebut Hanif, yang sama artinya dengan al-mustaqim, yaitu lurus. Ingat ya, ini Hamka di tafsir modern. Karena saya memberikan apresiasi pada tradisi tafsir di awal Islam, saya akhirnya bisa membaca Hamka dan meletakkan Hamka dalam konteks tradisi Islam yang awal. Hamka menafsirkan Hanifan sebagai mustaqim, ini adalah satu repetisi. Dan repetisi ini seringkali terjadi pada tafsir modern. Dan saya bisa tunjukkan juga pada tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Quraish Shihab, dan ini juga cara saya memberikan apresiasi pada Quraish Shihab dengan membaca dan mengutip karya beliau, tafsir Misbah. Dan kalau zaman modern merujuk pada ulama, Quraish Shihab adalah contoh yang sangat baik yang disebut dengan ulama. Kata Quraish Shihab, Quraish Shihab menafsirkan Hanif sebagai perintah untuk menghadapkan wajahmu kepada agama dalam keadaan lurus. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Kata Hanifan biasa diartikan lurus. Hamka, Quraish Shihab sama-sama menafsirkan Hanifan sebagai agama dalam keadaan lurus. Sebagai mustaqim, orang yang lurus. Tetapi ingat bahwa tradisi awal Islam yang di Preserve Tobari sudah menafsirkan Hanifan sebagai mustaqimah. Karena itu saya ingin mengambil satu kesimpulan besar bahwa modern tafsir itu seringkali melakukan repetitive meaning. Makna yang repetitif, makna yang diulang, yang dikutip kembali, yang dihidupkan kembali, yang akhirnya menjadi makna yang sampai pada kita. Tetapi kalau kita tidak mengetahui tafsir pada periode awal, kita tidak tahu sebenarnya siapa, otoritas mana yang dirujuk oleh Hamka maupun Quraish Shihab. Kita menjadi tahu karena kita mengakses pada tradisi awal itu sendiri. Karena itulah saya memberikan apresiasi pada Hamka dan Quraish Shihab tentu saja. No doubt, tanpa keraguan sedikitpun. Tapi kalau kita membaca tafsir modern in the light of the early
tradition of tafsir, kita menjadi tahu bahwa sebenarnya yang diproduksi di tafsir modern itu tidak sedikit bersandar pada tradisi awal Islam. Karena itu tradisi awal Islam ini menjadi perhatian saya karena otoritatif. Dan terakhir kembali kepada Cak Nur. Saya juga ingin menunjukkan satu lagi bahwa ketika Cak Nur menafsirkan Hanifan sebagai agama yang benar, saya mengecek kembali di Tobari. Tobari menafsirkan lidini Hanifan sebagai al-din al-haq, agama yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi awal Islam, tradisi tafsir awal Islam itu memproduksi makna yang akhirnya ditransmisikan, dirujuk, dikutip menjadi makna yang bagus. Tetapi saya ingin memberikan penegasan akhir, dan ini masih banyak tentang makna Hanifan. Ada Hanifan sebagai musliman, ada Hanifan sebagai mutabian, ada Hanifan sebagai mukminan, dan kolega saya Munim Siri menulis artikel yang bagus sekali di jurnal bergengsi di Amerika atau di Inggris tentang makna Hanif ini. Ini saya hanya merujuk pada tradisi. Munim Siri merujuk di luar tradisi yang semakin kaya lagi. Saya hanya membatasi pada tradisi aja. Saya bisa menunjukkan bagaimana 3 raksasa besar dalam intelektual Islam di Indonesia, Quraish Shihab, Hamka, Nurholis Majid, yang ketiganya tidak menyebut Tobari ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30 itu, tetapi apa yang mereka sajikan bisa saya tunjukkan semua ada di Tobari. Nah, sekarang saya mengambil satu penegasan. Apakah makna yang banyak tadi, yang bervariatif tadi, yang plural, itu adalah makna yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad? I have no evidence. Saya tidak punya evidence. Sebagai scholar, evidence yang tersedia di depan saya adalah tafsir. Tafsir yang disajikan oleh Muqatil, yang disajikan oleh Abdullah bin Abbas, yang disajikan oleh Tobari, yang disajikan oleh banyak sekali, yang menafsirkan Hanifan itu dengan makna yang berbeda-beda. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa makna-makna yang berbeda itu adalah historical product sejarah dari keterlibatan seorang penafsir atas teks-teks Quran itu sendiri. Apakah penafsiran dan makna yang mereka produksi absolut sifatnya? Sudah pasti tidak. Kata Mas Amin tadi memberikan satu penegasan bahwa penafsiran itu bersifat relatif. Dan saya setuju sekali. Saya bisa memperpanjang contohnya untuk menunjukkan bagaimana makna itu beragam, berbeda, dan seringkali kontradiktif. Entah itu An-Najm, entah itu Alkitab, entah itu Ad-Dzikr, entah itu Siratul Mustaqim, entah itu Al-Furqan, entah itu Mas Amin tadi menyebut tentang fa'auha ila abdihi ma'auha. Ini hanya satu ayat saja. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kalau kembali kepada Quran, bagaimana Anda memahami teks ini? Satu, siapa yang menafsirkan? Siapa yang mewahyukan? Abdihi, siapa hamba Tuhan ini?
ma'auha. Apa yang diwahyukan? Hanya satu ayat aja, kita memperoleh, saya bisa nunjukkan. Kalau ditanya, bagaimana mufasir itu memproduksi makna yang berbeda-beda. Saya khawatir saya terlampau panjang. Saya kira saya tutup itu dulu. Saya kira saya senang sekali dengan acara siang ini dan semoga itu menjadi stimulasi untuk diskusi pada siang ini. Terima kasih Mas Siva, terima kasih semua yang telah meluangkan hadir pada siang ini. Satu kehormatan buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menggugah dan mencerahkan sekali. Terima kasih banyak Mas Sukidi atas tadi pemaparannya tentang bagaimana pembaruan atau tajdid pemikiran Islam itu bisa dibasiskan atas tradisi dan bagaimana juga pergeseran, meskipun awalnya itu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, tokoh pembaharu itu, tapi pembacaan terhadap Ibnu Taimiyah berbeda dengan kalangan pembaharu sebelumnya seperti Cak Nur atau Muhammad Abduh, tentang perlunya perhatian terhadap salafus soleh, perhatian terhadap tafsir itu sendiri, dan bagaimana dari makna yang dulu yang awalnya dianggap sebagai divinely constructed, konstruksi yang ilahi gitu, menjadi dibaca sebagai humanly constructed, sesuatu yang dikonstruksi atau dipahami berbasiskan pemahaman manusia.